Komunikasi adalah keberhasilan menyampaikan makna sesuatu kepada orang lain. Keberhasilan suatu komunikasi tidak terlepas dari kualitas sumber informasi, kualitas pesan, kualitas saluran komunikasi, kondisi penerima pesan sehingga menghasilkan efek dan umpan balik yang kita harapkan dari lawan bicara kita. Supaya lebih powerful, ada beberapa teknik bahasa berbasis NLP atau Neuro Linguistic Program yang bisa digunakan supaya pesan tidak terkesan biasa dan bisa dengan mudah diterima, bahkan bisa mempengaruhi pendengar. Yang pertama ada teknik menghidupkan statistik. Ini berguna untuk mengupas akibat yang lebih dramatis atau mengarahkan penafsiran saat Anda memaparkan data-data. Jangan biarkan pembaca kesulitan mencerna. Buatlah kalimat dengan cara mengikuti angka-angka statistik dengan menggunakan frase sebagai berikut. Otomatis, akibatnya, sehingga, dengan demikian, akhirnya tidak heran jika, dan sebagainya. Kita ambil satu contoh ya. Misalkan kalimat aslinya adalah stok minyak goreng nasional berkurang 30%. Mari kita kembangkan satu kalimat ini menjadi satu paragraf dengan menggunakan teknik menghidupkan statistik. Kalimat aslinya adalah stok minyak goreng nasional berkurang 30%. Kemudian setelah kita kembangkan, stok minyak goreng nasional berkurang 30%. Sehingga beberapa daerah mengalami kekurangan pasokan yang mengakibatkan semakin panjangnya antrian pembeli yang berebut membeli minyak goreng. Otomatis hal ini membuat para pedagang mengambil langkah pembatasan penjualan yang akhirnya tidak heran banyak konsumen yang kecewa karena tidak bisa mendapatkan minyak goreng. Ya, jadi dari satu kalimat menjadi satu paragraf dengan teknik ini. Oke, kemudian yang kedua kita menggunakan sudut pandang statistik. Statistik adalah alat generalisasi yang ampuh dalam menyajikan suatu angka. Pilihlah sudut pandang yang paling dramatis atau paling berefek. Misalkan, kita punya satu kalimat asli, hanya 30% anak yang punya akta. Walaupun yang kita rubah hanya satu kalimat menjadi satu kalimat yang lain, tapi ini akan membuatnya menjadi lebih dramatis. Contohnya, kalimat tersebut akan menjadi hanya 1/3 anak yang punya akta. Yang kedua, jumlah anak yang punya akta adalah 1/3. Yang ketiga, ada 70% anak yang tidak punya akta. Atau Anda bisa menggunakan ini, 7 dari 10 anak tidak punya akta. Oke, ini kita kalau menggunakan sudut pandang statistik. Kemudian yang ketiga ada generalisasi subjek. Ini mengubah subjek menjadi umum atau kabur. Tujuannya memunculkan efek yang lebih luas. Misalkan ada peristiwa di mana beberapa orang tua mengeluhkan tingginya biaya mengurus kutipan akta kelahiran di provinsi XYZ misalkan. Ya, kalimat aslinya adalah beberapa orang tua mengeluhkan tingginya biaya pengurusan akta kelahiran anak di provinsi XYZ. Mari kita rubah menjadi generalisasi subjek menjadi masyarakat mengeluhkan tingginya biaya pengurusan akta kelahiran di provinsi XYZ. Ya, jadi itu dari beberapa orang tua menjadi masyarakat. Apa jadinya kalau Asep, Budi, dan Ujang yang merupakan mahasiswa FTI mengeluhkan tingginya biaya SPP di Unsak? Kita rubah kalimatnya menjadi mahasiswa mengeluhkan tingginya biaya SPP di Unsak. Padahal yang mengeluh itu cuman Asep, Budi, dan Ujang. Ya. Oke, kemudian yang keempat, ini ada metafora atau analogi. Analogi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama berguna mempermudah seseorang untuk mengerti atas sebuah pengertian yang rumit. Jadi kita menyederhanakan kalimat, kita menyederhanakan suatu frase, suatu bahasa atau apapun lah ya. Ini menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Contoh misalkan ketika kita ngomong laptop, orang mungkin sebagian orang akan bingung laptop itu apa sih. Tapi ketika kita ngomong laptop itu seperti komputer
yang bisa dilipat dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu kan kita menyederhanakan satu istilah. Atau juga misalkan mesin faksimil. Mesin faksimil itu mirip fotokopi jarak jauh yang dihubungkan melalui kabel telepon. Jadi itu kita walaupun agak sedikit panjang tapi membuat orang atau lawan bicara kita mengerti. Kemudian fungsi yang kedua membuat seorang menerapkan sendiri pada situasinya atas suatu hal. Nah, kalau ini biasanya akan berlaku bagi teman-teman sepermainan, sepergaulan, sekantor dan sebagainya, di mana ada satu istilah yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja atau orang-orang yang berada pada lingkungan tertentu saja. Metafora tidak selalu harus menggunakan suatu peribahasa, namun bisa menciptakan sendiri suatu relasi hubungan kemiripan dengan peristiwa atau fenomena lain. Jadi teman-teman ini bisa menggunakan frase seperti mirip, ya, seperti, bagaikan, umpamanya dan sebagainya. Oke, kemudian yang kelima ada presuposisi peningkatan. Ini digunakan untuk memunculkan pesan bawah sadar bahwa suatu hal sudah terjadi atau sedang meningkat intensitasnya dengan cara menggunakan kata mulai atau semakin. Contoh ya, sebuah surat kabar menulis pemilu mulai menelan korban. Maka pesan bawah sadar dari berita ini adalah akan menelan korban lagi. Hal ini tidak perlu dikatakan, namun pembaca sudah otomatis akan menyimpulkan. Kemudian mari kita lihat contoh yang lainnya. Kami merasa senang kedatangan kami di DPRD ini disambut dengan baik. Hubungan baik ini mulai terwujud di antara kita. Atau contoh yang lainnya, kondisi masyarakat di sekitar daerah bencana semakin memburuk. Melihat respon Bapak Wali Kota, kami semakin yakin saat ini perhatian akan hak anak semakin besar di kalangan eksekutif. Ya, jadi itu contoh penggunaan untuk presuposisi peningkatan. Kemudian yang keenam ada ilusi pilihan, merupakan teknik untuk mendapatkan persetujuan orang lain tanpa bertanya setuju atau tidak. Ini dilakukan dengan cara memberikan dua pilihan, yang keduanya adalah jadi tujuan kita, ya, atau keduanya ini akan dijawab iya, ya, dengan menggunakan kata sambung atau pembaca atau pendengar dikondisikan untuk berpikir bahwa dirinya akan setuju. Misalkan, Anda ingin menyuruh anak Anda untuk mandi, hindari mengatakan, "Adik mau mandi kan?" Jawabannya sudah bisa ditebak, ada dua kemungkinan ya, antara ya atau tidak. Maka pertanyaan ini memberikan ide pada anak bahwa ia punya pilihan untuk menolak karena pilihannya adalah ya dan tidak. Jauh lebih baik jika dikatakan dengan cara ilusi pilihan. Adek mau mandi sendiri atau dimandiin? Dengan menanggapi pertanyaan ini, anak diarahkan menjawab mau mandi. Pikiran fokus pada pilihan sendiri atau dengan orang lain. Nanti kalian kalau skripsi ya, janjian dengan dosen pembimbing, jangan nanya, "Pak, bisa bimbingan sekarang?" Ya jawabannya bisa ya atau tidak. Berarti kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Tapi kalau misalkan kita bertanya seperti ini, "Pak, untuk bimbingan apakah sekarang atau nanti sore?" Jawabannya pasti bimbingan, cuman pilihannya sekarang atau nanti sore ya. Oke, kemudian ada nomor 7 ya, frase afirmatif. Ini dipakai untuk meningkatkan efek tak terbantahkan. Mengurangi resistensi, caranya adalah tambahkan frasa berikut ini di awal kalimat yang akan Anda katakan pada orang lain. Seperti misalkan ya, ini kita tambahkan ini di awal kalimat, sudah jelas bahwa, sudah menjadi rahasia umum, telah kita ketahui bersama, sudah tradisi, sudah disepakati, tak dapat dielakkan lagi, sudah dimaklumi, niscaya dan sebagainya. Ya, jadi ini frase ini mempunyai efek yang tidak terbantahkan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Awalilah dengan frase ini supaya kalimat kita atau pendapat kita tidak terbantahkan. Kemudian yang kedelapan ada judgement yang disembunyikan. Dalam berargumentasi seringkali seseorang mengatakan menurut pendapat saya. Ayo ngaku kan. Teman-teman gitu kalau ditanya, "Yuk,
menurut pendapat saya, atau dalam diskusi menurut pendapat saya ya, atau menurut hemat kami, ini perlu diketahui ya, frase ini amat tidak efektif karena akan menimbulkan efek ingin menonjolkan diri pembicara ya. Nya cek cek maneh gitu kan kata si pendengar, menurut pendapat saya, cek maneh, cek orang beda deui ya. Jadi jauh lebih baik jika frase tadi dihilangkan dan langsung mengatakan kalimat yang diawali dengan kata-kata sebagai berikut. Sungguh bagus sekali untuk, alangkah baiknya, alangkah bijaksananya jika. Jadi kita rubah ya. Kalau asalnya kita terbiasa menggunakan frase menurut pendapat saya, mari kita rubah. Sungguh bagus sekali untuk, alangkah baiknya jika, dan sebagainya ya. Ini merupakan sebuah judgement nilai yang tidak jelas siapa pembicaranya. Ini akan menimbulkan efek seolah sudah diterima oleh semua orang ya. Ini judgement yang disembunyikan. Kemudian yang kesembilan, ada power question. Ini gunanya untuk mengurangi resistensi. Perintah atau saran dapat diperhalus dengan cara mengartikulasikannya menjadi atau sebagai suatu pertanyaan. Kalimat disusun dengan cara menanyakan apakah kondisi yang diinginkan sudah tercapai atau dapat dilakukan. Ya, contohnya, apakah pintu ruangan ini sebaiknya ditutup karena suara di luar sangat mengganggu? Nah, ini kalimat tanya ya, tapi biasanya ini akan diikuti atau ditanggapi dengan cara menutup pintu oleh orang yang ditanya. Ya, saat ia menutup pintu tidak akan merasa terpaksa, namun merasa muncul ide dari dalam dirinya sendiri. Dalam membuat perintah berbentuk pertanyaan, tindakan yang diperintahkan harus berupa suatu tindakan yang bisa dikerjakan saat itu juga. Kalau waktu SD ya, saya suka ingat tuh kalau di kelas kita lagi ribut, begitu guru masuk ya, dia nanya, kenapa kelas ini ribut? Bukan ngejawab ya, tapi malah langsung pada diem ya. Oke, itu power question. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir ini ada frase berbahaya ya. Hati-hati menggunakan frase ini. Jadi untuk menjadikan presentasi makin efektif, hindari menggunakan kata-kata ini atau frase ini ya, hindari. Seperti misalkan terus terang saja, jujur saja. Kebiasaan sok itu kan ya. Jadi gini Pak, terus terang saja, itu hindari ya. Atau misalkan Anda mengatakan sebenarnya, sebetulnya, itu juga hindari. Anda menggunakan tapi, enggak, tidak, juga hindari ya. Kata-kata terus terang saja atau jujur saja dan sebenarnya atau sebetulnya akan menimbulkan perasaan bawah sadar yang tidak nyaman bagi pendengarnya. Mereka akan merasa aneh, berarti selama ini kita tidak terus terang dong. Selama ini kita tidak jujur dong. Selama ini kita tidak mengatakan yang sebenarnya, dan sebagainya. Kata-kata tapi, enggak, tidak perlu dihindarkan sebagai kata-kata awal yang cenderung dikatakan saat menanggapi suatu keberatan. Kata-kata ini memicu perasaan ditolak, disangkal, atau tidak disetujui. Contoh ya, neng teh geulis, tapi kan pasti di belakang tapinya itu pasti nu berlawanan ya, atau misalkan yang sesuatu yang memberatkan atau sesuatu yang negatif ya. Nah, jadi hati-hati. Oke, teman-teman, itulah 10 teknik pengubah pesan yang bisa digunakan untuk menambah kekuatan pesan Anda.